Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat. Kali ini saya akan berbagi tentang soal latihan tes tertulis bagi Badan Ad Hoc KPU, yaitu BPK dan BPS. Karena saat ini sudah mulai dilaksanakan tahapan pemilu 2024. Langsung saja, bagaimana kira-kira gambaran soal tesnya yang akan dilaksanakan sebentar lagi mungkin. Nah, mari kita simak soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, permohonan perselisihan hasil pemilu harus diajukan paling lambat berapa hari setelah KPU mengumumkan hasil pemilu? Ya, di sini silakan sahabat jawab, bisa dicatat atau diingat-ingat saja. Beri waktu beberapa detik. Silakan dijawab. Sudah? Ya, jawabannya adalah C. 3 kali 24 jam. Kita lanjut. Soal kedua. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah, silakan sahabat pilih. 1, 2, 3. Nah, kalau waktunya kurang lama bisa sahabat pause pada video ini. Jawabannya adalah D. 10 hari setelah hari pemungutan suara. Berikutnya, politik uang atau money politik termasuk dalam bentuk pelanggaran. Silakan dipilih. Jawabannya adalah D. Tindak pidana pemilu. Kita lanjut. 4. Pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat. Silakan dipilih. Ya. Jawabannya C. 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Lanjut, nomor 5. Seluruh perlengkapan pemungutan suara sudah harus diterima KPPS selambat-lambatnya. Silakan dipilih. Baik, jawabannya adalah A. 1 hari sebelum pemungutan suara. Lanjut, nomor 6. Berikut ini merupakan hal yang mesti dimuat dalam suara pemilihan anggota DPR dan DPRD, kecuali. Silakan dipilih. Baik, jawabannya adalah C. Foto calon anggota DPR atau DPRD. Lanjut, nomor 7. Perubahan Undang-Undang 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama pada tahun. Silakan dipilih. Baik, jawabannya adalah B. Ya. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali. Akan dipilih. Jawabannya adalah B. Independen. Lanjut, nomor 9.
Berikut ini adalah pihak yang berada di dalam TPS kecuali. Akan dijawab. Baik. Jawabannya adalah B. Pemantau pemilu. Jadi kalau pemantau itu berada di lokasi namun tidak berada di dalam TPS. Berikutnya 10. Ketua PPK dalam pemilu dipilih oleh titik-titik. Silakan dijawab. Sudah? Baik, jawabannya adalah B. Dari anggota oleh anggota. Oke. Selanjutnya 11. Pemilih yang dibatasi hanya dapat memilih di TPS yang ada di RT atau RW sesuai alamat yang tertera dalam KTP elektronik adalah. Silakan dijawab. Oke, jawabannya adalah B. Milik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Soal berikutnya. 12. Berikut ini adalah syarat untuk memilih kecuali. Silakan dijawab. Jawabannya adalah C. TNI atau Polri aktif. Soal berikutnya. 13. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu kecuali. Silakan dijawab. Ya. Jawabannya adalah ya D. TNI Polri. Berikutnya sahabat nomor 14. Jumlah anggota PPK adalah sebanyak. Silakan dijawab. Jawabannya adalah B. 5 orang. Berikutnya soal nomor 15. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh. Silakan dijawab. Baik, jawabannya adalah D. Semuanya benar. Pantarli, PPS, dan juga PPK. Berikutnya, sahabat, soal nomor 16. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP berjumlah 7 orang, terdiri atas titik-titik. Ya. Silakan dijawab. Ini cukup panjang. Jawabannya harus lebih teliti. Baik, jawabannya adalah A. 1 orang ex officio dari KPU, 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat. Baik, soal berikutnya, soal nomor 17. Apa tugas DKPP?
Silakan dijawab. Baik, jawabannya adalah B. Menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Berikutnya soal nomor 18. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Silakan dijawab. Sudah? Baik. Jawabannya adalah C. Dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Berikutnya soal nomor 19. Bagaimana syarat kepengurusan partai politik untuk menjadi peserta pemilu? Silakan dijawab. Harus teliti. Jawabannya adalah jawabannya adalah D. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75% jumlah kabupaten kota yang bersangkutan, 50% jumlah kecamatan yang bersangkutan. Soal nomor 20. Pencegahan dan penindakan atas sengketa proses pemilu adalah tugas Bawaslu. Di mana hal ini diatur? Silakan, sahabat, jawab. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 93. Demikianlah sahabat beberapa contoh latihan soal tes tertulis calon PPK dan PPS. Semoga bermanfaat. Nanti akan kami lanjutkan soal part kedua. Terima kasih. Nanti sahabat bisa memberikan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.